Hal seperti apa yang disebut luka batin pada anak-anak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama dengan Abdul Rais, Certified Hypnotherapy. Hipnoterapi berbicara tentang pikiran dan perasaan. Perasaan disebut juga dengan hati. Perasaan juga disebut dengan batin. Makanya seseorang sering berbicara tentang perasaannya, tentang baper, tentang ngebatin sesuatu. Nah, bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar banyak konten-konten berikutnya, video-video berikutnya yang bisa teman-teman ataupun Bapak Ibu nikmati untuk menambah pengetahuan. Karena pengetahuan yang baiklah, pengetahuan yang tersimpan secara permanenlah yang bisa mempengaruhi tindakan teman-teman sebesar 90%. Nah, saran saya bagi teman-teman ataupun Bapak Ibu yang menginginkan memori itu tersimpan permanen, memori-memori yang bagus, memori-memori yang luar biasa, memori-memori yang dahsyat, pengetahuan yang wow, keren, simpanlah secara permanen di alam bawah sadar kita. Simpanlah memori tersebut di gudang data subconscious mind atau pikiran bawah sadar. Nah, bagaimana caranya? Tonton terus, ulang-ulangi terus pengetahuan-pengetahuan yang teman-teman ataupun Bapak Ibu inginkan. Seperti membaca buku, menonton video, melihat media sosial yang bermanfaat, yang bisa bertumbuh untuk pikiran seseorang. Itulah yang disebut dengan growth mindset. Namun kali ini kita membahas tentang luka batin yang terjadi pada anak-anak. Dampaknya apa sih? Nah, saya bisa sharing di sini karena saya punya emosi yang positif, vibrasi yang luar biasa. Ingin saya sampaikan di sini bahwa anak saya dari usia bayi sampai usia 8 tahun kurang itu ngompol di tempat tidur. Nah, karena ilmu ini saya baru ketahui sampai saya mendapatkan sertifikat serta sertifikasi dari negara, sehingga saya benar-benar mempelajarinya ilmu ini, mendalaminya, mengulang-ulangnya supaya menjadi mahir, supaya menjadi memori yang permanen di alam bawah sadar saya. Sehingga anak saya tepat usia di 8 tahun, tepat ia bersekolah di sekolah dasar, ia berhenti ngompolnya. Waktu itu saya masih dibantu oleh senior saya, master saya, Mbak Yuma, yang waktu itu memberikan sugesti-sugesti kepada anak saya yang bungsu di saat deep trance atau gelombang otaknya turun. Gelombang otaknya posisi berada di alfa dan theta. Rileks sekali. Diberikan sugesti dan lain-lain. Namun tidak cukup di situ. Setelah saya juga mahir melakukan terapi, saya menterapi anak saya di rumah berkali-kali. Bahkan saat ia mau tidur, saat ia ngantuk-ngantuk, belum pulas, saya sugesti. Sugesti dengan apa? Kebetulan saya juga mempunyai materi untuk seminar di kelas yang saya beri nama Self Forgiveness Therapy, yaitu self adalah diri, forgiveness adalah pemaafan, dan terapi adalah metode ataupun cara membuat seseorang bisa merubah mindsetnya, menanamkan pengetahuan-pengetahuan positif di dalam alam bawah sadarnya. Akhirnya saya terapi anak saya berulang-ulang. Saya katakan padanya, "Iya nak, maafin papa ya.
Maafin papa nak, maafin mama. Sewaktu ia masih kecil, sewaktu ia bayi masih kecil dan tumbuh menjadi anak-anak, ia sering dimarahi. Saya yang bersalah sebagai orang tua karena belum tahu ilmunya. Ternyata anak itu bisa menyimpan memori. Memori apa yang kita pertunjukkan, adegan-adegan apa kita sebagai orang tua kita tunjukkan kepada anak. Akhirnya anak tersebut menjadi punya memori ayah jahat, papa temperamen, dan lain-lain. Akhirnya anak saya ngompol, anak saya takut. Makanya kalau pergi, saya ajak anak saya, banyak yang gak mau sama saya. Karena memorinya belum saya tanamkan memori positif. Memorinya belum saya edit memori yang positif. Karena memorinya masih negatif tentang ayah, tentang ibu. Yang kalau ngomong gampang marah. Kalau anak salah sedikit gampang marah. Namun sekarang, anak saya setelah saya terapi, berhentinya ngompol. Alhamdulillah, rasa syukur yang luar biasa saya panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena kejadian ini saya sebagai seorang terapis ataupun motivator untuk orang lain sehingga saya diperkenankan mempunyai ilmu ini bisa membantu orang lain, bisa membantu keluarga-keluarga saya. Teman-teman, Bapak Ibu bisa bayangkan bagaimana anak kita, bagaimana kesayangan-kesayangan kita tidak sayang kepada orang tuanya. Bahkan mereka tidak fokus akan adanya kedua orang tua mereka. Lalu kalau mereka punya masalah, curhat kemana? Sedangkan orang tua ini harus memberikan parenting yang baik kepada anak-anak kita. Bersyukur saya juga bisa membantu anak-anak orang lain. Bersyukur anak saya pun sudah mulai tersugesti. Saya tidak mudah marah sekarang dikarenakan saya tahu anak ini tidak punya salah apa-apa dalam kehidupannya sehari-hari. Dia salah karena dia belum mengetahui ilmunya. Makanya pengetahuan-pengetahuan tentang apa yang ia belum tahu disugesti, ditanamkan di alam bawah sadarnya. Sehingga anak itu menjadi baik perilakunya, menjadi dahsyat, menjadi fokus, tidak trauma di masa lalu karena ayahnya yang temperamen, tidak khawatir akan masa depannya yang masih ia ragukan. Namun berikan kefokusan, ya, ketenangan jiwa dan pikiran kepada anak-anak kita supaya ia bisa fokus pada sekolah-sekolahnya, pada ngajinya, dan pada tindakan-tindakan kesehariannya. Nah, bagi teman-teman ataupun Bapak Ibu yang mempunyai anak, kalau memang ada sikap-sikap anak di luar kewajaran, artinya anak tersebut menyimpan memori negatif seperti trauma, khawatir, takut, dan lain-lain. Kalau ini dibiarkan terlalu lama, ini akan menjadi sakit fisik. Sakit fisik yang ringan bisa menjadi sakit fisik yang sangat berat. Beberapa anak remaja pernah saya terapi, ya, ada yang tidak bisa tidur, insomnia dikarenakan ia tertekan sesuatu hal sehingga ia tidur di jam 4 pagi. Namun saat ia ingin sekolah pagi jam 5:30 ia tidak pernah mandi. Akhirnya ibu berdoa dan pengen anaknya menjadi lebih baik, berkenalanlah dengan saya. Sehingga anak itu sekarang bisa tidur di malam hari, bisa tidur tepat waktu, bisa bangun tepat waktu, bisa fokus pada goals-goalsnya. Sangat luar biasa bukan? Nah, bagi teman-teman Bapak Ibu yang menginginkan mengikuti kelas self-forgiveness therapy, bagaimana menambah pengetahuan, bagaimana kita bisa tenang, bagaimana kita memberikan pola asuh yang baik kepada anak, bagaimana tanpa disuruh sholat, tanpa disuruh belajar, anak-anak kita sudah melakukannya. Turuti kemauannya, karena anak-anak ia pahamnya dituruti, karena mereka belum bisa berpikir untuk memenuhi kebutuhan dirinya masing-masing. Nah, kita sebagai orang tua patutlah berkewajibanlah memberikan parenting ini, pola asuh yang baik kepada anak-anak kita, sehingga anak kita menjadi
ladang jariah sewaktu kita sudah dipanggil Allah Subhanahu wa Ta'ala nanti. Bapak Ibu bisa bayangkan, kesedihan itu akan terjadi kepada kita sebagai orang tua kalau anak-anak kita belum menuruti perkataan kita. Nah, di kelas nanti saya akan jabarkan bagaimana memori negatif itu tersimpan, saat kapan memori negatif itu tersimpan, saat kapan memori negatif itu bisa diedit menjadi memori positif, pengetahuan-pengetahuan yang orang tua inginkan, hanya di kelas nanti. Salah satunya, seseorang bayi saat 120 hari ditiupkan ruhnya di dalam kandungan ibunya, artinya seseorang bayi tersebut sudah bisa menyimpan memori atas adegan-adegan kedua orang tuanya. Silakan daftar pada link di deskripsi. Investasikanlah sebuah kebutuhan keluarga yang baik, sebuah pengetahuan yang baik agar tindakan kita menjadi baik. Semoga bermanfaat. Dari Jakarta Utara, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, and share.